Sobat Sejarah, hari ini kita akan menjelajahi salah satu kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Mataram Islam. Dari awal berdirinya, masa kejayaan di bawah para sultan besar, hingga peristiwa penting yang membentuk sejarahnya. Semuanya punya cerita menarik loh untuk kita pelajari. Yuk kita telusuri bagaimana Mataram Islam berkembang dan meninggalkan jejak penting dalam sejarah Indonesia. Kalian tahu nggak letak Mataram Islam tuh sebenarnya di mana? Letak Mataram Islam ada di Yogyakarta. Dan Mataram Islam udah berdiri dari akhir abad ke-16 dan berkuasa hingga pertengahan abad ke-18. Awal berdirinya kerajaan ini berasal dari sebuah hutan yang bernama Alas Mantaok yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya dari Pajang kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang. Ki Ageng Pemanahan kemudian membuka hutan tersebut dan menjadikannya sebuah kadipaten kecil. Kemudian, Ki Ageng Pemanahan mengelola wilayah tersebut sebelum diteruskan oleh anaknya Sutawijaya. Sutawijaya memproklamasikan kemerdekaan Mataram dari Pajang dan mengangkat diri sebagai raja pertama dengan gelar Panembahan Senapati Ing Alaga Sayyidin Panatagama pada tahun 1586. Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645 yang berhasil menguasai sebagian besar tanah Jawa. Pada awalnya, pusat dari kerajaan Mataram Islam ini ada di Kota Gede. Tepatnya kalau sekarang itu ada di bagian tenggara kota Yogyakarta. Tapi pusatnya itu pindah-pindah karena berbagai macam alasan seperti politik, keamanan, dan juga konflik. Jadi dari Kota Gede ke Karta, Karta ke Pleret, lalu ke Kartasura. Nah, luas dari kerajaan Mataram Islam ini gak bisa dihitung dari angka, tapi bisa dilihat dari jangkauan wilayah kekuasaannya. Pada puncaknya, Mataram Islam hampir menguasai seluruh Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, contohnya ke Surabaya, Madiun, sebagian Jawa Barat, pengaruh yang sampai ke Cirebon. Letak strategis dari kerajaan Mataram Islam ini, posisinya dekat dengan sungai dan sumber air. Sungai-sungai seperti Progo, Opak, dan tanahnya itu subur karena Merapi. Jadi cocok buat pertanian. Ini yang menjadi kekuatan utama Mataram sebagai kerajaan agraris. Nah, kalau aspek budayanya gimana sih? Jadi, kebudayaan kerajaan Mataram Islam merupakan perpaduan harmonis antara tradisi Jawa asli, Hindu-Buddha, dan ajaran Islam. Sehingga terjadinya akulturasi budaya, di mana Islam masuk tanpa menghilangkan tradisi Jawa. Lalu ada sastra dan bahasa. Pada masa Raja Sultan Agung menciptakan kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara Saka dan Hijriyah, serta mengembangkan karya sastra seperti sastra gending. Lalu, ada arsitektur dan peninggalan. Adanya peninggalan berupa bangunan fisik, seperti Masjid Gede Mataram di Kota Gede, Komplek Makam Raja, dan Keraton Yogyakarta Surakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta, Keraton Kasunanan Surakarta, Masjid Jami Pekuncen, dan juga Kompleks Makam Raja Kota Gede. Perjanjian Giyanti terjadi pada tahun 1755 sebagai hasil dari konflik panjang di Kesultanan Mataram. Saat itu, terjadi perang saudara antara pihak kerajaan yang didukung VOC dan Pangeran Mangkubumi yang menolak dominasi Belanda dalam pemerintahan Mataram. VOC yang terus ikut campur justru memperlemah keadaan, hingga tidak ada pihak yang benar-benar menang dalam peperangan. Karena kondisi yang semakin melelahkan semua pihak, akhirnya dilakukan perundingan damai di Giyanti. Hasil dari perjanjian ini adalah pembagian wilayah Mataram menjadi dua kekuasaan. Perjanjian ini sekaligus menandai berakhirnya Kesultanan Mataram sebagai satu kerajaan besar di Jawa. Jadi gimana nih Sobat Sejarah? Udah paham belum tentang kerajaan Mataram Islam? Jika belum, boleh banget loh kalian tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi!